Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17.02 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali dalam Lintas Magota bersama saya Vika Hamzah. Dan kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Aktivitas penumpang di Pelabuhan Manado masih ramai hingga H-1 Natal. Operasional pelabuhan masih berjalan normal dan tetap melayani sejumlah keberangkatan termasuk pada hari Natal 25 Desember. Selengkapnya bersama Noni Oktavia. Pelabuhan Manado masih dipadati penumpang pada H1 menjelang Hari Raya Natal, tepatnya 24 Desember 2025. Sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam, aktivitas keberangkatan dan kedatangan kapal akan terus berlangsung. Pantauan di lapangan arus penumpang didominasi warga yang hendak menuju wilayah kepulauan. Meski terbilang ramai, tidak terlihat penumpukan penumpang berlebihan. Proses naik dan turun kapal berjalan lancar dengan dukungan penambahan armada laut selama masa Natal dan Tahun Baru. Untuk memastikan kelancaran arus penumpang, Posko Nataru KSOP Manado telah diaktifkan. Pengamanan terpadu dilakukan oleh kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, petugas kesehatan hingga pihak operator pelabuhan. Petugas juga bersiaga mengantisipasi cuaca serta menjaga keselamatan pelayaran. Penjaga Posko Nataru KSOP Manado Martin Dabuke mengatakan bahwa hingga H1 Natal, operasional pelabuhan berjalan sesuai jadwal dan masih melayani sejumlah keberangkatan, termasuk kapal yang melayani rute kepulauan. Kalau dibandingkan tahun lalu, untuk H-1 itu ada peningkatan Bu, sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Cuman karena dikarenakan armada kita sudah bertambah, jadi kondisinya tidak terlalu padat seperti tahun lalu. Ya, adanya Nataru ini kita melakukan penambahan armada yang sebelumnya 19, sekarang sudah 21. Untuk besok kemungkinan ada satu kapal berangkat itu di pagi hari untuk melayani daerah-daerah kepulauan. Untuk arus balik kemungkinan di tanggal 4 Januari. Menjelang perayaan Natal, masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan jadwal keberangkatan kapal dan mengikuti arahan petugas di pelabuhan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Manado, Noni Oktavia melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Baik pendengar, kita ikuti berita selanjutnya dari RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2026. UPM Provinsi Gorontalo tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 5,7% dari UMP tahun 2025. Selengkapnya bersama Bobi Riawan. Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menetapkan upah minimum provinsi UMP tahun 2026. Penetapan UMP tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Gustar Ismail di Aula Rumah Dinas Gubernur. UMP Provinsi Gorontalo tahun 2025 sebesar Rp3.221.731 dan tahun 2026 mendatang sebesar Rp3.405.144 atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp183.413 atau naik 5,7%. Gubernur menyampaikan keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo, pekerja dan pengusaha. UMP 2026 ini berlaku bagi dunia usaha dengan spesifikasi usaha menengah ke atas di seluruh kabupaten kota. Dari usulan-usulan itu, maka kami menetapkan UMP tahun 2026 Provinsi Gorontalo berada pada angka Rp3.045.144 dengan nilai alfa berada pada angka 0,7%. Bila dibandingkan dengan UMP tahun 2025, maka terdapat kenaikan kurang lebih 183.400
rupiah atau perbandingannya naik kurang lebih 5,7%. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu mengungkapkan penetapan besaran UMP tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek. Setelah penetapan besaran UMP ini, maka pemberi upah wajib menerapkan dan pihaknya akan melakukan pengawasan melalui pengawas tenaga kerja yang ada di dinas terkait yang akan menindaklanjuti jika terdapat keluhan atau laporan dari pekerja. Sebelum penetapan UMP oleh Gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi sudah melaksanakan pleno untuk menghasilkan rekomendasi. Karena kewenangan Dewan Pengupahan adalah hanya sebatas rekomendasi, maka Dewan Pengupahan merekomendasikan tiga alternatif, di mana dari Serikat Pekerja merekomendasikan kenaikan di angka alfa 0,9 atau maksimal, dan untuk pengusaha merekomendasikan di angka 0,5 atau paling minimal. Kami yang mewakili unsur pemerintah yang ada di Dewan Pengupahan mengambil jalan tengah dengan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk pemenuhan KHL, kebutuhan hidup layak, lalu respon terhadap struktur ekonomi Gorontalo di 2026, juga angka-angka statistik lainnya. Jadi dengan dinamisnya pleno pada waktu itu, itulah diajukan kepada Gubernur, dan hari ini Gubernur menetapkan UMP untuk Provinsi Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp3.041.144 atau naik 5,7% dari UMP di 2025 yang di angka 3.221.000. Wardoyo menegaskan besaran UMP ini hanya berlaku perusahaan menengah ke atas, sementara untuk usaha menengah ke bawah seperti UMKM 50% dari besaran batas KHL. Selain itu, UMP ini juga berlaku bagi pemberian gaji bagi P3K dan P3K paruh waktu. Penerapan UMP ini mulai diterapkan 1 Januari 2026. Bobi Riawan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Berbagai kegiatan lomba olahraga dan sosial kemasyarakatan mewarnai peringatan Hari Amal Bakti atau HAB ke-80 Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kegiatan lomba tersebut melibatkan unsur ASN di lingkungan Kemenak Kota Gorontalo. Selengkapnya bersama Hendra Rauf. Pencanangan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Bahkan sebelumnya telah dilaksanakan senam kesegaran jasmani secara serentak di lingkungan Kemenak Kota Gorontalo hingga kantor urusan agama KUA masing-masing kecamatan. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, saat pencanangan kegiatan HAB mengemukakan, selain berbagai kegiatan lomba yang dipertandingkan, senam kerukunan umat beragama dan eksibisi olahraga juga digelar dalam rangkaian Hari Amal Bakti tahun ini. Menurut Misnah, kegiatan eksibisi olahraga tersebut dilaksanakan dari kita dan untuk kita dengan melibatkan pula instansi mitra Kemenak Kota Gorontalo. Pelaksanaan eksibisi olahraga ini disesuaikan dengan keberadaan fasilitas olahraga yang ada di lingkungan Kemenak Kota Gorontalo. Kegiatan rangkaian berupa senam kerukunan umat beragama dan juga pembukaan eksibisi olahraga. Jadi eksibisi olahraga ini antar kita, dari kita oleh kita untuk kita, dan kita juga akan mengundang instansi-instansi mitra Kementerian Agama Kota Gorontalo tentunya. Adapun eksibisi olahraga yang kita lakukan itu adalah volleyball, tenis meja, bulu tangkis, dan catur sesuai dengan fasilitas yang tersedia di kantor kami. Bahkan ungkap Kakan Kemenak Kota Gorontalo, dalam rangka HAB tingkat Kota Gorontalo, pihaknya juga menggelar lomba memasak nasi goreng dengan melibatkan para ASN unsur Kemenak Kota Gorontalo. Memasak nasi goreng tersebut menjadi salah satu lomba yang dipertandingkan pada pelaksanaan HAB tingkat Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Rauf, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Polsek Tahuna siap memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru di wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe. Selanjutnya oleh Alexander Dalengkade.
Polsek Tahuna siap mengamankan arus mudik Nataru 2025 dan arus balik Tahun Baru 2026 di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal itu dibuktikan dengan kesiapan aparatnya setiap hari mulai dari subuh sampai malam hari melakukan pemantauan sekaligus pengamanan di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kapolsek Tahuna Ibtu David Koyongian diwawancarai RRI di sela pemantauan arus mudik Nataru di Pelabuhan Nusantara Tahuna Rabu 24 Desember 2025 memastikan akan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Siap, terima kasih. Tentunya kami dari personil yang terlibat dalam sprint operasi pengamanan Natal Tahun Baru 2025 bahkan Tahun Baru 1 Januari 2026 membentuk posko di sini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terkait dengan arus mudik yang datang dari wilayah Manado yang ingin berhari Natal di wilayah Tahuna ataupun di Kepulauan Sangihe. Tentunya kami dari pihak kepolisian selaku pihak pengamanan menjamin terkait dengan arus masyarakat maupun barang yang masuk ke wilayah untuk terciptanya situasi yang kondusif, aman dan lancar untuk perayaan Natal dan Tahun Baru di tahun 2005 bahkan di awal tahun 2026 yang akan datang nanti. Kapolsek David Koyongian menyatakan sesuai dengan operasi lilin yang ada, pengamanan Nataru di Pelabuhan Nusantara Tahuna sejak 20 Desember 2025 sampai 3 Januari 2026. Ia menambahkan selain sprint dari Polres Kepulauan Sangihe, Polsek Tahuna secara rutin melakukan giat pengamanan dalam bentuk pengawasan arus barang maupun manusia yang masuk di wilayah hukum Polsek Tahuna. Hal ini tegas Kapolsek Koyongian harus dilakukan untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Polsek Tahuna. Alexander Dolengkade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pada H-1 Natal, harga daging babi di pasar Melungwane masih fluktuatif. Meski begitu, antusiasme masyarakat Talaut untuk membeli cukup tinggi. Selengkapnya bersama Robert Tamaroba. Menjelang perayaan Natal 2025, pantauan harga daging di Pasar Arelo Melongane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara menunjukkan tren yang bervariasi. Pada H-1 Natal ini, harga daging babi tercatat mengalami fluktuasi di tingkat pedagang. Irfan Sasalap, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjelaskan bahwa harga daging babi saat ini berkisar antara Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram, tergantung pada bagian daging yang dipilih. Harga ini justru mengalami penurunan jika dibandingkan sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp150.000 per kilogram. Harga daging bervariasi. Daging pala-pala 110 campur 100. Kalau lapis 120. Di tempat terpisah, pedagang lain bernama Yulin Sasalap memilih untuk bertahan di harga Rp110.000 per kilogram. Selain daging babi, Yulin juga merincikan harga komoditas lain seperti daging ayam dijual pada kisaran Rp55.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran beratnya, dan daging RW dipatok seharga Rp80.000 per kilogram. Ayam adalah selalu menemani 70 dengan 55. B2 be? 110 per kilo. Ini turun atau naik ini kalau apa? Oh. Iya, siap. Oke. Meskipun harga daging masih fluktuatif, antusiasme masyarakat Talaut untuk berbelanja kebutuhan Natal tetap tinggi. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, momentum setahun sekali ini tetap disambut meriah. Selain harga daging dapat diinformasikan bagi konsumen bahwa harga bumbu dapur dilaporkan masih dalam kondisi normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian untuk Lintas Magota edisi Rabu 24 Desember 2025 bersama saya Vika Hamzah, dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.